Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Rofiah dari SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai observer di mana nanti akan mengobservasi jalannya praktek coaching yang akan dilakukan oleh kedua rekan saya. Untuk itu, kepada kedua rekan saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kepada Ibu Irna, dipersilahkan. Terima kasih Bu Amalia. Baik, pada malam hari ini saya Nur Amin Irnatikoh dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi akan berperan sebagai coaching. Perkenalkan, saya Bobi Lambak dari SMA Berempat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan sebagai coach. Nah, demikian Bu Amalia. Iya, terima kasih kepada Pak Bobi dan Bu Irna. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai praktek coaching, terlebih dahulu saya ingin menyapa coach kita, Pak Bobi Lambas. Bagaimana kabarnya, Pak Bobi? Sehat Ibu Amalia. Alhamdulillah sehat. Apakah Gimana sudah Bu Amalia siap? sebaliknya? Alhamdulillah Nah, sehat. Gitu. Sudah siap, Pak ya. Bobi, untuk melakukan praktek coaching pada kali ini? Siap Bu Amalia, saya ingin mencoba mempraktekkan bagaimana sebagai coach untuk Oke. melakukan observasi kepada coach. Baik Pak Bobi, sebelum proses coaching dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa penilaian yang nanti akan saya coba untuk amati dari jalannya proses coaching. Yang pertama adalah mengenai kompetensi dari coaching, ya Pak Bobi ya, yang kita sudah ketahui bersama ada tiga, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya proses coaching pada kali ini kita akan menggunakan alur Tirta. Iya, sebelum kita memulai, Pak Bobi, saya ingin menanyakan kepada Pak Bobi nih, dari ketiga kompetensi coaching tadi, apa yang ingin Pak Bobi kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut? Oke, baik, Bu Amalia, di sini coba saya ingin menggunakan tiga kompetensi seluruhnya, yang mana kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot terhadap sesi saya. Oke, baik Pak Bobi. Eh, ada nggak secara khusus nih kompetensi mana yang ingin Pak Bobi saya observasi dari ketiga itu? Ada nggak secara khusus? Mungkin pada kesempatan kali ini mencoba saya mendengarkan aktif dan memberikan kehadiran penuh terhadap sesi saya. Oke, baik. Nanti akan saya coba ya, Pak Bobi. Eh, eh, bisa nggak Pak Bobi sedikit gambarkan proses observasi, proses coaching pada kali ini menurut Pak Bobi dikatakan berhasil jika Pak Bobi bagaimana? Eh, Nanti akan saya coba ajak coach saya untuk berdiskusi mengalir seperti halnya berbicara atau ngobrol biasa gitu. Oke, Artinya tidak ada keterbatasan antara saya sebagai coach dan coach saya seperti itu gitu. oke, siap. Baik Pak Bobi, sepertinya waktu berjalan, jadi saya persilahkan Pak Bobi untuk memulai proses coaching bersama dengan Bu Irna. Silahkan Pak Baik, Bobi. terima kasih Bu Amalia untuk kesempatan. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikum- Bu Irna. Waalaikumsalam Pak Bobi. Bagaimana kabar Bu Irna? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat selalu. Aduh, luar biasa. Nampak terlihat dari wajahnya soalnya seperti yang sedang bergembira gitu. Artinya di sini mungkin dari raut wajah yang
perlihatkan terhadap saya, ada yang sedikit ditutupi atau ada sedikit hal yang ingin diceritakan gitu, bisa diceritakan Bu Irna, apa kira-kira yang diceritakan kepada saya gitu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Iya, Pak Bobi, malam ini saya ingin di coaching nih sama Pak Bobi nih, karena ada sedikit, ya sebenarnya sih apa ya istilahnya kita kan setiap hari dalam proses pembelajaran ya Pak Bobi ya, tentu kita Betul, betul. kadang-kadang menemukan beberapa permasalahan. Kalau yang ingin saya sampaikan sih permasalahan di penilaian praktek Pak Bobi. Ini penilaian praktek. Artinya di sini apa yang akan Ibu harapkan gitu, yang Ibu harapkan dari penilaian praktek yang sudah Ibu sampaikan tadi kira-kira. Ya, saya sih berharap dari pembicaraan kita malam ini, saya bisa menjadi tercerahkan ya, dan bisa lebih apa ya istilahnya mendapatkan ide-ide segar untuk saya melaksanakan penilaian praktek. Kebetulan saya kan mengajar seni budaya ya, jadi dalam Betul, pembelajaran betul. seni budaya itu kan hampir 50% itu penilaian ada di praktek, Pak Bobi. Jadi yang Ibu harapkan itu dari penilaian pembelajaran kesenian, Bu ya. Iya, Pak. Betul. Oke. Jadi mungkin nih hal-hal apa yang Ibu ada kendala yang seperti apa kira? Iya, jadi gini Pak Bobi. Iya. Eh, kebetulan di kelas 11 itu kan ada materi seni teater. Di dalam Betul, materi seni teater itu ada penilaian dialog. Setiap betul, kali betul. saya melakukan penilaian dialog secara langsung, anak-anak maju ke depan, kemudian mereka berdialog sesuai dengan naskah yang kita berikan, itu penilaian saya itu terhadap apa yang mereka praktekkan itu tidak maksimal gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka malu, ya namanya sudah besar ya, Hmm, sudah SMA ya. Jadi eh, betul. berakting di depan temannya itu malu, kadang-kadang juga nggak hafal dengan dialognya. Kemudian kadang-kadang kalau mereka ingin melakukan acting yang agak serius nih teman-teman nyorakin, ya bubar kan jadinya. Aduh, ini Iya, jadi saya kan bingung nih. Aduh, ini gimana nih caranya nih biar mereka itu betul. bisa maksimal gitu loh. Sehingga saya memberikan nilainya juga maksimal gitu terhadap apa yang mereka praktekkan. Itu sih sebenarnya Pak Bobi permasalahan yang ingin saya apa Oke, ya obrolin malam ini. oke baik. Jadi dari segi apa ya? Mungkin dari anak-anak yang sudah Ibu ceritakan tadi kan ada rasa malu gitu Bu ya. Hmm. Dah dalam hal pembelajaran yang Ibu lakukan, tapi terhadap pembelajaran lain gitu, apakah anak tersebut tuh berperilaku baik ataukah bagaimana kira-kira Bu? Apakah anak itu pada saat pembelajaran lain juga seperti itu gitu kira-kira? Ya, sebenarnya sih mungkin kalau bukan praktek, mereka sih baik-baik aja gitu ya. Tetapi Betul. begitu penilaian praktek itu tuh ya ada-ada saja sih mereka gitu ya tingkah lakunya gitu. Sehingga saya berpikir, aduh, nih saya pakai strategi apa ya agar mereka itu bisa lebih maksimal gitu. Betul. Seperti itu Pak Bobi. Jadi sebenarnya sih mereka itu Oke, baik-baik aja sebenarnya untuk pembelajaran yang ya. bukan praktek gitu ya. Oke, baik. Artinya ada sedikit apa namanya kurang mengeksplor gitu gitu Bu ya Iya untuk betul. kesenian. Betul, Iya. betul. Karena memang kalau kesenian juga belajarnya anak-anak harus bisa percaya diri ya pasti Bu ya. Apalagi kalau Iya. prakteknya gitu, ya. Nah, Iya. dari yang Ibu sudah ceritakan, mungkin kan di sini saya ingin menanyakan rencana Ibu untuk membantu uh, menghadapi atau memberikan solusi terhadap anak yang sudah Ibu ceritakan, kira-kira apa itu Bu? Kalau Nah, boleh saya jadi tahu. ya saya tuh ada rencana.
sebenarnya sih dulu saya pernah Pak melakukan penilaian dialog, yaitu dengan cara mereka membuat video Pak. Jadi kita Hmm. kerjasama dengan guru IT gitu ya, apalagi Oh, oh. sekarang banyak sekali aplikasi yang ada di handphone yang bisa mereka download sendiri. Nah, saya berharap apa yang pernah saya lakukan dulu, kalau akan saya lakukan saat ini, kemungkinan bisa lebih berhasil. Anak-anak bisa mengeksplor kemampuan berkeseniannya, bisa lebih menambah rasa percaya diri. Jadi sebenarnya metode itu pernah saya lakukan dulu Pak dan hasilnya Hmm. cukup bagus gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa berdialog dengan leluasa karena kalau dengan cara di videoin itu kan sebenarnya tidak ada orang di sekitar mereka gitu loh. Jadi Betul, mereka itu bisa betul. serius, bisa benar-benar acting gitu ya. Terus hanya ada mungkin mereka berdua dan kameramennya aja atau mereka bisa minta tolong temannya untuk Hmm. videokan gitu. Jadi bisa tereksplor, tergali kemampuannya, keberaniannya. Dulu pernah seperti itu. Hmm. Nah, apakah saya akan melakukan itu lagi? Makanya saya merencanakan dalam penilaian praktek nanti, saya akan melakukan itu Pak Bobi, karena kayaknya menarik gitu loh buat Ya, anak-anak. iya, iya. Hmm. Betul, betul. Berarti di sini Ibu akan mencoba untuk bekerja sama dengan rekan guru IT gitu ya dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan nih kan dari Ibu akan berkolaborasi dengan guru IT gitu. Nantinya apa indikator apa untuk dalam hal penilaian akan Ibu lakukan terhadap praktik anak-anak tersebut gitu kira-kira Bu? Ya, tentu saja karena ini materi dialog dalam teater, ada tiga kompetensi yang ingin saya nilai, ada tiga indikator lah ya Pak, yang ingin saya Hmm. nilai dari mulai kemampuan beraktingnya, jadi mereka harus Betul. konsentrasi, harus bisa menghafal, jadi dari kemampuan acting, kemudian yang kedua mereka bisa mengimprovisasi. Jadi Betul. kreativitasnya juga saya nilai dan mungkin yang ketiga dari keseriusan Pak. Jadi kadang-kadang kan itu dilakukan dengan serius atau tidak. Jadi mungkin Betul. indikator yang seperti itu, tiga hal itulah yang ingin saya nilai nanti. Oh, baik, baik. Nah, kan tadi Ibu menjawabnya mencoba untuk membagi anak dalam kelompok ya Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, Yang secara saya anggap. berkelompok. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira konsep apa, konsep pembagian kelompok seperti apa yang akan Ibu lakukan gitu? Karena kan nggak mungkin kan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok gitu ya Bu. Kira-kira seperti apa Bu? Ya, kebetulan naskah yang harus disajikan itu memang ada ini karena dialog itu materinya jadi berpasangan Pak Bobi. Hanya Iya. memang kadang-kadang anak kalau kita serahkan mereka mencari pasangan sendiri kan pasti hanya dengan itu lagi temennya gitu Betul, kan ya. betul. Nah, makanya saya acak Pak Bobi. Jadi saya sampaikan Hmm. kepada anak-anak, kalian harus bisa berteman dengan siapa saja. Jangan hanya melihat Betul. kekurangan orang lain, karena kita pun juga pasti punya kekurangan, kan gitu ya Pak Budi ya. Jadi Betul, akhirnya betul. anak-anak itu bisa menerima semua temannya dengan siapa saja dan mereka berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik karena nanti Betul. setelah selesai mereka membuat video itu, kita akan lihat bersama-sama Pak Bobi dalam satu kelas. Jadi Hmm. kalau kalau kurang bagus kan mereka akan malu gitu ya. Jadi Betul, betul, mereka betul. mereka sebenarnya itu juga motivasi untuk memacu mereka untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Sebenarnya Iya, seperti iya, itu sih iya. Pak Bobi. Kalau kelompok sementara agar adil saya yang menentukan pasangannya, pasangan dialognya gitu. Jadi tidak harus dengan Hmm. teman sebangku atau dengan bestinya, tetapi bisa Iya, dengan iya, siapa iya. saja.
Oke, Begitu Pak oke. Bobi. Berarti kan di sini anak belajar untuk bekerja sama ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kira-kira selain dari bentuk komitmen yang Ibu lakukan tadi kerjasama, ada hal lain gitu yang Ibu ingin gali lagi terhadap murid Ibu untuk komitmen tanggung jawabnya gitu. Kira-kira apa Bu? Hal apa kira-kira? Ya, yang jelas kalau selain mereka juga bisa berkolaborasi dengan siapa saja, mereka juga bisa menerima eh, teman ya Pak ya, menerima Betul. jalinan pertemanan dengan siapapun. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab dengan mereka menyelesaikan Hmm, tugas pembuatan video itu sebagai bentuk apa namanya rasa tanggung jawab mereka terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin seperti betul, itu, betul, Pak, betul. Pak Bobi. Oke, oke, oke. Kira-kira nih, nah, saya juga kan bisa mengambil nanti sedikit ilmu yang sudah Ibu lakukan. Yang ingin saya tanyakan, kapan Ibu akan melakukan eh, praktik itu terhadap murid kira-kira Bu? Ya, kebetulan materi dialog ini kan ada di semester 3 nih untuk kelas 11 ya, Pak ya. Jadi Mm-mm. insya Allah di bulan ini kan masuk September ya, 2 minggu lah Pak. 2 minggu ini saya Hmm. akan mempersiapkan perangkatnya. Nanti baru kita akan laksanakan setelah saya pemberian materi. Biasanya saya memberikan materi tentang teater terlebih dahulu. Baru kita akan ada penilaian untuk praktek maupun teori. Seperti itu Pak Bobi. Jadi saya lihat kayak menarik ya Bu ya. Nanti bisa saya lihat gitu. Artinya ya biar nanti apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah dipraktikkan anak-anak itu kan pasti aneh-aneh Bu ya tingkah lakunya apa Ya, betul. eh, hasilnya gitu. Karena mereka mencoba untuk berdialog dalam satu kelompok yang berbeda gitu ya. Itu Ya, menarik buat saya Bu. mudah-mudahan Karena bisa terlaksana. eh, siap, siap. Artinya di sini saya mencoba mengambil ilmu dari praktik baik Ibu terhadap peserta didik untuk melakukan pembelajaran dalam kesenian, Bu ya. Ya, Emang kalau sekarang itu semuanya butuh teknologi gitu, kira-kira itu dari saya. Ya, mungkin ada hal atau tanggapan lain yang Ibu ingin ceritakan lagi dari apa yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira bisa diceritakan atau bagaimana kira-kira, Bu? ya. Saya merasa dari perbincangan kita malam ini, saya jadi bertambah semangat nih Pak Bobi untuk bisa melaksanakan rencana yang saya buat nih dengan dukungan motivasi dari Pak Bobi dan mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Saya Betul. bisa tercerahkan dan saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Bobi sudah bisa berbincang dengan saya. Saya bisa eh, di coaching ya dengan Pak Bobi sehingga eh, selain saya menjadi lebih bersemangat juga saya bisa memunculkan ide-ide yang ada pada saya. Terima kasih sekali Pak Bobi. Betul. Betul, siap Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana pada jangka waktu yang sudah Ibu tentukan gitu. Dan memang Amin. kolaborasi yang Ibu lakukan dengan guru TIK mudah-mudahan dapat berjalan lancar juga karena itu tadi Bu, kan biasanya ada guru kan ngapain itu bukan urusan saya kan gitu Bu. Dengan Ibu mencoba berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain itu salah satu masukan juga buat saya gitu untuk saya melakukan pembelajaran di sekolah saya. Gitu kira-kira Bu. Ya, saya Irna, juga terima terima kasih. kasih. Siap. Sehat selalu Bu Irna. Saya Amin, tunggu nanti amin. video-video praktik baik peserta didiknya. Terima kasih Bu Amin. Ina. Sama-sama Pak Bobi. Ya, baik, Silakan terima Bu. kasih Pak Bobi selaku coach yang sudah melakukan praktik coachingnya bersama dengan Bu Irna.
Baik Pak Bobi, sebelum saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan dari praktik coaching yang tadi sudah Pak Bobi lakukan, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada Pak Bobi. Tadi sebelum melakukan praktik coaching ada dua kompetensi yang secara khusus ya ingin dikembangkan oleh Pak Bobi, itu terkait kehadiran penuh dan mendengarkan aktif gitu ya Pak Bobi ya, serta Pak Bobi ingin proses coaching ini berjalan dengan nyaman ya, baik di posisi Pak Bobi sebagai coach dan Bu Irna sebagai coachee. Menurut Pak Bobi nih, eh, apa yang tadi Pak Bobi sudah lakukan ketika proses coaching terkait dengan pengembangan kompetensi yang ingin Pak Bobi kembangkan? Menurut Pak Bobi bagaimana? Seperti itu. Ah, jadi dari hasil saya coaching terhadap Bu Ina selaku coach, di sini saya ingin mencoba mengembangkan kehadiran penuh gitu. Karena apa yang saya sudah lakukan itu terkendala dengan apa saya punya jaringan gitu. Artinya Hmm. saya tidak bisa memberikan kehadiran penuh terhadap coach saya Bu Irna. Seperti itu sih Bu. Itu yang lebih ingin saya kembangkan. Oke, iya Pak Bobi betul. Ya, berdasarkan catatan memang tadi yaitu ya ketika kita melakukan apapun pertemuan secara virtual kita sudah harus siap dengan kondisi jaringan gitu. Itu sudah hal yang Oh, lumrah betul. seperti itu gitu ya Pak Bobi. Tapi saya yakin ketika Pak Betul. Bobi melakukan proses coaching nanti secara tatap muka itu kehadiran penuh tentunya sudah terlihat gitu ya, pastinya akan Pak Bobi tunjukkan seperti itu. Kemudian tadi Oh, betul. berdasarkan pengamatan saya, ketiga kompetensi coaching sudah Pak Bobi upayakan dan sudah terlihat mulai dari mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan terlihat sangat coachee ini leluasa ya, untuk memberikan solusinya gitu kan, dari pengalaman Betul, betul. dan apa yang dimiliki oleh Koci melalui pertanyaan-pertanyaan yang Pak Bobi sampaikan kepada Koci. Itu Pak Bobi. Baik Pak Bobi, kalau boleh saya tahu nih Pak Bobi, ada nggak kompetensi yang sangat ingin dikembangkan oleh Pak Bobi terkait dengan proses coaching ini? Jadi yaitu yang ingin saya kembangkan lagi itu lebih kepada pertanyaan berbobot gitu ya. Artinya Hmm. memang saya tadi sudah mencoba untuk melakukannya gitu. Cuman masih ada beberapa hal yang belum tersampaikan gitu. Iya, Yaitu betul. akan saya coba kembangkan lagi. Seperti itu sih kira-kira Bu Amalia. Iya. Ya, betul Pak Bobi ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan kembali di proses-proses coaching berikutnya gitu ya Pak Bobi. Ya, terakhir Pak Bobi nih, saya ingin tahu bagaimana perasaan dan apa yang Pak Bobi dapatkan dan menjadi rencana tindak lanjut Pak Bobi dari proses observasi ya kan yang dilakukan terkait coaching yang sudah Pak Bobi lakukan. Yang sudah saya rasakan dari apa yang sudah saya lakukan terhadap coach saya Bu Irna, saya dapat banyak pelajaran gitu, dapat banyak ilmu juga dalam hal kita sebagai guru juga harus bisa memberikan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Nah, itu karena dalam PJOK juga kan tidak jauh berbeda gitu dengan mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi pastinya akan lebih menarik juga seperti itu kira-kira Bu. Oke, siap. Ya, ternyata manfaat dari proses coaching ini bukan hanya kepada si coach ya. Kalau dari tadi Pak Betul, Budi jelaskan, ternyata ini juga membuat pengembangan diri coachnya juga gitu ya. Tentunya observer juga. Baik, betul. mengingat waktu sudah di penghujung dari proses coaching kita pada malam hari ini, terima kasih kepada Pak Bobi selaku coach dan coachee yang sudah meluangkan waktu untuk proses coaching kita pada kali ini. Eh, Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di proses coaching berikutnya, tentunya dengan pengembangan diri yang lain dan pengembangan kompetensi coaching yang lebih baik.
Akhir kata dari saya observer, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.